Perang Rusia dan Ukraina telah berlangsung hampir 3 tahun. Selama waktu itu, medan tempur, strategi, dan politik global terus berubah. Kini, di penghujung 2025, konflik tersebut memasuki fase baru, fase yang ditandai oleh stabilitas di beberapa sektor, namun juga eskalasi di titik-titik strategis tertentu. Pokrovsk di wilayah Donetsk menjadi salah satu fokus utama. Kota ini berfungsi sebagai simpul logistik penting bagi Ukraina. Rusia, melalui operasi militer berkelanjutan, terus menekan dari arah timur dan selatan. Sementara, Ukraina berupaya mempertahankan posisinya dengan sumber daya yang semakin terbatas. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Rusia berhasil memperoleh kemajuan taktis di sekitar Pokrovsk. Serangan dilakukan secara bertahap, menggunakan kombinasi artileri berat, drone kamikaze, serta bom berpemandu yang diluncurkan dari jarak jauh. Rusia tampaknya tidak lagi mengandalkan manuver cepat seperti di awal perang, melainkan strategi tekanan berkelanjutan, war of attrition, perang keausan. Di sisi Ukraina, kemampuan bertahan masih bergantung pada pasokan senjata dari Barat. Namun, bantuan tersebut kini datang dengan ritme yang lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kekurangan personel dan amunisi menjadi tantangan tersendiri. Banyak unit Ukraina kini mengandalkan drone komersial yang dimodifikasi untuk misi pengintaian dan serangan ringan. Sementara di garis depan, kehidupan berjalan dalam pola yang monoton dan melelahkan. Hari-hari dipenuhi dengan artileri, gangguan elektronik, dan ancaman dari udara. Kedua pihak terus menyesuaikan taktik, menandakan bahwa perang ini telah berubah menjadi ujian ketahanan jangka panjang. Dalam beberapa minggu terakhir, Rusia melancarkan gelombang serangan besar-besaran ke wilayah Ukraina Tengah dan Timur. Serangan ini menggunakan berbagai sistem persenjataan, termasuk rudal jelajah KH-101, rudal laut ke darat kaliber, dan rudal balistik Iskander-M. Namun yang paling banyak menarik perhatian adalah penggunaan glide bombs, bom konvensional era Soviet yang dimodifikasi agar bisa meluncur dari jarak puluhan hingga ratusan kilometer. Senjata ini diluncurkan dari pesawat tempur Su-34 dan Su-35 tanpa perlu masuk ke zona jangkauan pertahanan udara Ukraina. Hasilnya, Rusia dapat menyerang target militer dan infrastruktur penting dengan risiko yang lebih kecil. Selain itu, drone kamikaze Shahed 136 yang diproduksi berdasarkan teknologi Iran dan kini dirakit di Rusia tetap menjadi elemen penting dalam strategi udara. Serangan gabungan antara rudal dan drone dilakukan hampir setiap malam, menargetkan pembangkit listrik, gudang amunisi, dan jalur pasokan. Dari sisi Ukraina, sistem pertahanan udara seperti Patriot dan NASAMS masih berperan penting. Namun, dengan jumlah rudal pencegat yang terbatas, tidak semua serangan dapat ditahan. Akibatnya, banyak infrastruktur energi dan komunikasi mengalami kerusakan signifikan menjelang musim dingin. Rusia tampaknya telah menyesuaikan arah strateginya. Jika pada awal perang, fokusnya adalah merebut kota-kota besar, kini Moskow lebih menekankan pada kontrol wilayah industri dan jalur logistik. Tujuan utama tampaknya adalah memperluas zona aman di wilayah Donetsk dan Luhansk, serta mengamankan jalur darat menuju Crimea. Selain aspek militer, Rusia juga menekan Ukraina melalui serangan terhadap sektor energi. Dengan menghantam pembangkit listrik dan fasilitas distribusi, Rusia berusaha memperlemah kemampuan ekonomi Ukraina dan menurunkan moral publik menjelang musim dingin. Langkah ini menunjukkan bahwa perang tidak hanya terjadi di garis depan, tetapi juga di ruang udara, energi, dan psikologis. Moskow tampaknya percaya bahwa tekanan jangka panjang akan lebih efektif dibandingkan kemenangan cepat. Di sisi politik, Rusia memperkuat hubungan dengan negara-negara non-Barat,
seperti China, India, dan Iran. Kerjasama energi dan teknologi pertahanan terus berkembang, sebagian sebagai respons terhadap sanksi Barat yang masih diberlakukan. Dunia internasional menunjukkan reaksi yang beragam terhadap fase terbaru perang ini. Eropa tetap menjadi pendukung utama Ukraina, namun muncul tanda-tanda kelelahan politik. Banyak negara Eropa menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi dan biaya energi. Beberapa mulai memperhitungkan strategi jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada kemenangan militer Ukraina, tetapi juga pada stabilitas regional. Amerika Serikat masih memberikan bantuan, namun dengan pendekatan yang lebih selektif. Fokus Washington terbagi antara Eropa Timur dan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Bantuan ke Ukraina kini lebih diarahkan pada sistem pertahanan udara dan peralatan pengawasan, bukan lagi serangan darat besar-besaran. Negara-negara BRICS seperti China dan India tetap bersikap hati-hati. Keduanya menyerukan penyelesaian damai tanpa secara langsung mengecam Rusia. Sikap ini mencerminkan kepentingan ekonomi dan energi yang masih saling terkait dengan Moskow. Dari PBB dan lembaga internasional lainnya, seruan gencatan senjata terus disuarakan. Namun, efektivitasnya terbatas karena Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan, membuat tindakan kolektif sulit diwujudkan. Di Ukraina, perang yang berkepanjangan menyebabkan tekanan ekonomi besar. Banyak wilayah kehilangan tenaga kerja, fasilitas industri rusak, dan ketergantungan terhadap bantuan asing meningkat. Namun, semangat perlawanan masih bertahan di sebagian besar wilayah, terutama di kota-kota besar seperti Kyiv, Lviv, dan Dnipro. Bagi Rusia, perang ini juga memiliki biaya tinggi. Meskipun ekonominya tetap beroperasi berkat ekspor energi dan kerja sama dengan Asia, tekanan sanksi Barat membatasi pertumbuhan di sektor teknologi dan keuangan. Namun, pemerintah Rusia sejauh ini berhasil menjaga stabilitas domestik dan memperkuat narasi bahwa operasi militer ini adalah bagian dari pertahanan terhadap ekspansi Barat. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.